Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para ANB, para subscriber, para penonton dimanapun Anda berada, saya selalu terus berdoa. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan malam ini, karena hujan terus, kita berada di pos Kamling, pos bersejarah, karena pos ini berasal dari sana. Kemudian tiba-tiba kok jadi pindah ke sini gitu. Saya ingin bercerita dulu, kalau tidak salah tahun 2007, ketika saya mulai ijazah wiridan. Itu dulu saya diberi oleh guru saya, diberi amalan doa ngaji gitu. Kalau yang biasa kita anak-anak ke madrasah atau di musolah itu biasanya sebelum ngaji itu membaca doa, Robbi jidni ilma warzukni fahma, misalnya begitu. Kemudian ada lagi yang bacaannya seperti ditambah Allahumma Robbi jidni ilma warzukni fahma gitu. Itu mesti hafal itu kita. Kalau sampai nggak hafal doa itu, waduh, luar biasa berarti. Itu sudah sakti di atas sakti kalau nggak hafal doa itu. Ini pasti hafal. Nah, waktu itu oleh guru saya malah diberi ijazah doa itu. Padahal di dalam hati saya itu kan itu mah doa ngaji gitu. Terus kata guru saya, ini kalau diwirid dengan hitungan-hitungan tertentu, ini insya Allah menemukan rahasia-rahasia dalam doa tersebut. Jadi nanti akan dibukakan rahasia-rahasia. Ketika itu puasa 7 hari, 11 puasa 11 hari saya muat puasa itu, doa itu. Cuman doanya ditambah Allahumma Robbi jidni ilma warzukni fahma. Itu satu malamnya diwirid 1000 kali. Diwirid 1000 kali, setiap ba'da sholat berarti diwirid 7 kali. Itu puasa 11 hari. Luar biasa. Dan ternyata ketika memang dijalankan, luar biasa, dibukakan sedikit rahasia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dawuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ya, pokoknya hadis itulah. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Bahkan ada satu hadis lagi yang mengatakan mencari ilmu itu dari mulai di dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan, gitu kan? Artinya apa? Artinya mencari ilmu itu setiap detik diwajibkan.
Jadi jangan sampai satu detik pun itu tidak mencari ilmu. Dosa hukumnya. Karena baginda Nabi juga mengatakan hanya itu. Mencari ilmu diwajibkan dari mulai di ayunan kita sampai tidurnya kita harus sambil mencari ilmu. Makan, ketika makan itu pokoknya setiap detik tidak ada celah untuk tidak mencari ilmu. Terus mencari. Kalau sedetik saja tidak mencari ilmu, maka sudah keluar dari tolabul ilmi, maka dosa hukumnya. Makanya tidak ada celah untuk keluar. Jangan sampai makan kita atau tidur kita lupa untuk mencari ilmu. Tidurnya itu harus sambil mencari ilmu. Tuh kan, bingung. Bingung, nah. Tidur harus mencari ilmu. Nah, Ya. Gimana itu? Makanya doanya seperti itu. Ketika kita mau tidur kan ada doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Supaya kita tidak keluar dari mencari ilmu. Ketika mau makan kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus mau ke kamar mandi, mau ke kamar, bahkan sampai mau berhubungan ada doanya. Berhubungan sama istri gitu kan ada doanya, itu kan. Itu saking jangan keluar. Saking naon? Ya, supaya tidak keluar dari mencari ilmu gitu. Adalah berhubungan dengan batur. Makanya kata guru saya itu mau wiridan atau mau apa saja, cobalah ditambah doa itu. Allahumma Robbi jidni ilma warzuqni fahma. Apalagi wiridan hikmah atau wiridan supranatural. Wiridan kebatinan gitulah. Itu harus sebelum mengamalkan itu harus baca doa itu dulu. Allahumma Robbi jidni ilma warzuqni fahma. Supaya di dalam wiridan kita itu bertambah ilmunya. Ditambah dibukakan rahasia-rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya. Tuh para ANB. Ya, jadi setiap sholat bacalah 1 kali setiap habis sholat itu. Kalau ingin mengamalkan doa ini seperti yang diberikan oleh guru saya itu tata caranya begini. Kita puasa 11 hari dimulai hari Senin. Ya. Nanti tawasulnya seperti ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Yang kedua, wa ila hadrati Sayyidina Nabiyillahi Khadir Balya bin Malkan alaihissalam Al-Fatihah. Terus yang ketiga, wa ila hadrati Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Terus yang keempat Wali Songo. Wali Songo itu satu-satu ditawasuli. Ditawasuli. Ya dikirim Fatihah tapi satu-satu. Wa ila hadrati Kanjeng Sunan Ampel radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Wa ila hadrati Kanjeng Sunan Giri radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Terus Wali Songo itu dikirim Fatihah. Setelah Wali Songo beres, barulah kepada ibu bapak kita dan kepada guru-guru kita. Kemudian baca istighfar 100, sholawat 100. Setelah itu barulah baca Allahumma Robbi jidni ilma warzuqni fahma. Itu dibaca 1000. Nah. Setelah beres, ya tutup dengan Fatihah.
Nah, puasa Puasa biasa, Biasa. itu puasa biasa. biasa benar. Puasanya itu seperti puasa Ramadan. Dewek mah Ramadan gitu puasa teh. Ya begitulah. Itu sangat ajib khasiatnya. Di antaranya khasiatnya adalah, kata guru saya, itu untuk ngecek barang apakah ada isinya apa enggak. Gitu. Kalau ingin mengecek barang, misalnya ini, dulu kan diberi ijazah untuk mengisi-ngisi benda. Setelah mengisi benda, kita bingung, ini sudah ada isinya apa belum. Nah, caranya seperti itu tadi. Misalnya ini sudah diisi, setelah sudah diisi kita cek ada enggak. Cuman ini kelemahannya, tenaga ini yang diisi dengan kita itu berbenturan. Jadi kita tidak nyampai tapi malah menjengkang, namun menjengkang. Mental gitu. Ini kelemahannya ini. Beda dengan asma-asma yang lain kan, kalau asma-asma yang lain mah begitu begini terasa gitu. Tapi ini mah harus memakai tenaga kita. Misalnya tarik napas, baca dulu gitu. Allahumma rabbi jidni ilma warjukni fahma. Ya Allah, saya minta tenaga gaib yang besar, yang besar, yang besar melalui tangan saya gitu. Terus tarik napas. Nah, ini nanti ketika begini, ini kita mental. Itu kelemahannya. Tuh. Jadi bagi siapa yang suka mengisi-ngisi benda, karena setiap kita membacakan sesuatu asma-asma Allah atau bacaan-bacaan apa, kita ditiupkan kepada benda, itu benda otomatis ada energinya. Cuman kalau kita ingin tahu energi itu sudah masuk apa belum, ini seperti itu caranya. Cuman memang kelemahannya ya begitu, mental. Misalnya ada kesurupan. Ini kesurupan, bener enggak ini orang kesurupan? Nah, kita jajal. Tapi kitanya mental gitu kan. Makanya itu saya mengamalkan itu. Jadi monggo bagi siapa saja yang ingin mengamalkannya, silahkan amalkan dengan tata cara seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, nanti pokoknya ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau kita belum mengamalkannya, dan kalau khasiat-khasiatnya dibukakan semua, nanti malah wiridanya mengharapkan khasiat tersebut. Ya pokoknya intinya, Allahumma ya Allah, Rabbi zidni, gitu kan. Ya Allah, tambahlah ilmu. Tambahkanlah saya ilmu gitu. Ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah saya ilmu. Warzukni, dan rizkikanlah saya kepahaman. Warzukni fahma. Kalau bahasa singkatnya, ya Allah tambahlah ilmu dan tambahlah kepahaman. Atau ya Allah berilah saya ilmu, tambahlah saya ilmu gitu. Dan rizkikanlah kepahaman. Artinya nanti kita diberikan pemahaman-pemahaman yang di luar nalar. Wah, di luar nalar. Tadi juga Pokoknya ya untuk supranatural mah wiridan doa ngaji itu dianjurkan sekali. Harus gitu. tapi jangan melihat manfaatnya gitu. Ya begitulah. Kita harus ikhlas terhadap Allah. Kalau orang yang belajar al-hikmah, belajar wiridan-wiridan, terus suka puasa, suka apa, kalau belum mengamalkan ini, itu berarti masih abal-abal. Oke. Itu soalnya awal itu. Jadi pelajaran awal itu. Pemula itu bagi pemula berarti. Pemula. Pemula Makanya sebelum mengamalkan apa-apa, itu sebaiknya doa itu dulu. Dengan tata cara seperti tadi. Insya Allah
Semua wiridan-wiridan itu insya Allah tajrib, dan kemudian wiridan-wiridan itu kita nanti diberi pemahaman-pemahaman untuk para ANB. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat. Bila Anda ingin mengamalkan, silahkan mengamalkan. Jika tidak, simpanlah catatannya. Karena siapa tahu catatan itu bisa bermanfaat ke depannya. Oke. Ya, cukup segitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau menyinggung perasaan Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.